Semogi dengan NIM H10112311006. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari makalah yang telah saya buat dengan judul Penerapan PCA untuk mengidentifikasi pengaruh biaya iklan, kualitas produk dan harga produk terhadap penjualan dan kepuasan pelanggan. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu PCA? PCA adalah salah satu teknik yang digunakan untuk mengubah variabel-variabel yang saling berkorelasi menjadi sekumpulan variabel baru yang tidak berkorelasi, yang disebut prinsipal komponen. Adapun rumusan masalah pada PPT yang telah saya buat, yaitu bagaimana penerapan PCA dalam menganalisis pengaruh biaya iklan, kualitas produk dan harga produk terhadap penjualan dan kepuasan pelanggan. Tujuan dari penelitian ini yaitu menerapkan PCA untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan dan kepuasan pelanggan. Seperti yang telah saya tampilkan di layar, data uji ini menunjukkan hubungan atau pengaruh antara tiga variabel X, yaitu biaya iklan, kualitas produk dan harga produk terhadap dua variabel Y, yaitu penjualan dan kepuasan pelanggan dengan 30 sampel data. Sebelum kita masuk ke tahap PCA, yang akan dilakukan adalah uji KMO dan uji MSA. Uji KMO dan uji MSA digunakan dalam analisis faktor atau analisis komponen utama untuk mengevaluasi kelayakan data sebelum dilakukan ekstraksi faktor atau komponen utama. Uji MSA dilakukan untuk mengukur kecukupan sampling dari setiap variabel. Dengan bantuan IBM SPSS diperoleh tabel KMO dan Bartlett test seperti pada layar yang saya tampilkan. Diperoleh bahwa nilai signifikannya kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,000 dan nilai KMO-nya sebesar 0,5000 yang artinya tidak kurang dari 0,5. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang diuji sudah layak untuk dilanjutkan ke tahap PCA yang selanjutnya. Langkah pertama dalam PCA adalah uji normalitas. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas KS Kolmogorov-Smirnov adalah jika nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Seperti pada tabel yang saya tampilkan di layar, diperoleh hasil dari uji normalitas dengan bantuan IBM SPSS. Dapat dilihat pada tabel, diperoleh bahwa semua variabel berdistribusi normal karena nilai signifikannya lebih dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan ke langkah PCA yang selanjutnya. Langkah PCA selanjutnya adalah membentuk matriks varians kovarians dan matriks korelasi. Dengan menggunakan bantuan IBM SPSS, diperoleh hasil matriks varians dan kovarians serta matriks korelasinya seperti pada layar yang saya tampilkan. Selanjutnya yaitu menghitung nilai eigen dan nilai vektor. Dari tabel yang dihasilkan dengan bantuan IBM SPSS, diperoleh bahwa nilai eigen pertama sebesar 1,894, nilai eigen kedua sebesar 0,996, dan nilai eigen ketiga sebesar 0,110. Dan untuk nilai vektornya dapat dibentuk dari komponen-komponen yang terdapat pada tabel, yaitu untuk nilai vektor pertama adalah min 0,971, 0,970, dan 0,095. Untuk nilai vektor yang kedua adalah 0,035, min 0,062, dan 0,995. Dan terakhir untuk nilai vektor yang ketiga adalah 0,235, 0,234, dan 0,006. Selanjutnya yaitu menentukan komponen utama. Dengan bantuan SPSS,
diperoleh tabel seperti pada layar. Dari tabel tersebut, diperoleh script load untuk melihat sudut perubahan yang signifikan sebagai indikasi jumlah komponen utama yang paling optimal. Berdasarkan Kaiser Criterion, hanya komponen dengan nilai eigen yang lebih dari 1 yang dapat dipilih sebagai komponen utama. Dan pada umumnya, komponen utama yang dipilih adalah komponen sebelum titik elbow, yaitu pada script load yang terletak pada layar. Oleh karena itu, diperoleh bahwa hanya satu komponen utama yang dapat dipilih, yaitu komponen 1. Karena memenuhi kriteria nilai eigen yang lebih dari 1, dapat dilihat pada tabel sebelumnya dan merupakan komponen yang terletak sebelum titik elbow, serta menjelaskan sebesar 63,131% dari total variansnya. Kesimpulannya, berdasarkan analisis PCA, diperoleh bahwa komponen 1 merupakan komponen utama yang terpilih, karena memiliki nilai eigen terbesar dan menjelaskan sebagian besar variansi di dalam data. Dari eigenvektor komponen utama yaitu S1, terlihat bahwa biaya iklan dan kualitas produk sangat mempengaruhi penjualan dan kepuasan pelanggan karena memiliki loading faktor sebesar min 0,97 dan 0,970. Sedangkan untuk harga produk tidak terlalu mempengaruhi penjualan dan kepuasan pelanggan karena loading faktornya sebesar 0,095. Karena yang diketahui, semakin tinggi loading faktor yaitu mendekati 1 atau min 1, maka semakin besar juga pengaruh variabel tersebut terhadap komponen utama. Oleh karena itu, dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa variabel yang memiliki pengaruh yang paling signifikan terhadap penjualan dan kepuasan pelanggan adalah biaya iklan dan kualitas produk. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.